aku sih ya itu udah pasti ya, maksudnya susah sih karena aku udah tahu lah pasangan-pasangan yang beda agama itu kasihan jadinya. Iya, antara ikut agamanya salah satu, Apalagi nih kalau udah punya anak, kasihan anaknya. iya. Itu aku memikirkan itu ya, maksudnya terlepas dari yang agamis apalah itu ya, cinta Tuhan mah satu, cuman ini aja sih yang beda sih Iya. cara kita dekat sama dia tuh beda menurutku itu. Tapi terlepas dari itu yang jadi korban ntar anaknya, kasihan Benar. gitu. Ada kok di podcastnya Bagaimana? Erma, cinta beda agama. Aku lihat Iya. di story aku lihat ya. Nah. Itu nggak bisa tuh, susah. Iya. Kalau dari Kalau main nggak apa-apa. Maksudnya main ini ya, main apa ya? Maksudnya ya debarkan Pipeng. Pipeng, sudah sandiwaramu Pipeng. kalau dari hubungan cinta beda agama ya apa yang diomongin Kak Gilang banyak benernya waktu di podcast aku, karena ya yang kasihan juga anaknya, dan hubungan nanti tuh seterusnya nggak yang ibaratnya nggak ada masalah, misalkan nih masalah lain, tapi bisa jadi nanti dikait-kaitkan dengan ya udah toh kita udah awalnya perbedaan ini jadi agama diikut-ikutkan, itu yang bikin kayak Jadi nggak sehat sih. iya, kayak kenapa kalau memang masalah seperti itu dipermasalahin, kenapa nggak dari awal? Iya. Cuman kadang orang mikirnya ya udahlah jalanin aja. Tapi kalau udah ketandur lama banget kan itu yang jadi. Iya, karena udah ketanggor lama gitu Nah. loh, yang susah tuh. Makanya mending dari awal, kalau udah enggak ya gitu. Iya sih benar, menurutku. benar Puhol. Nah cuman kan gini nih, Kak Gilang, ada nggak sih cewek yang mungkin Kak Gilang suka, Kak Gilang ya baper lah. Heeh. Tapi ceweknya tuh gini aja. Kak Gilang pernah nggak suka sama cewek tapi ceweknya itu tuh nggak respon Kak Gilang? Ya adalah. Ada. Nah, tapi di saat Kak Gilang sudah berdiri sendiri seperti ini, maksudnya sudah bisa sterek lah. Ada nggak cewek yang nyesel terus tiba-tiba nyari Kak Gilang lagi? Enggak sih, dia tuh aku tahu karakternya baik. Kenapa dia nggak mau? Karena dia tahu, nih brengsek nih. Itu doang sebenarnya. Oh, berarti nggak ada yang nyesel terus tiba-tiba nyari terus nyesel karena Kak Gilang sekarang Ada udah kali sukses itu ini. ada. Bukan karena dia nolak, kita udah pernah berhubungan, maksudnya kita udah pernah pacaran atau apapun itu, atau PDKT misalkan, ada yang kayak gitu ada. Cuman kebanyakan sih, bukan kebanyakan ya, maksudnya ada beberapa juga yang bukan karena itunya sih, tapi memang karena gue takut disakitin gitu loh. Karena mungkin ya mikirnya lingkungan Kak Gilang lingkungan yang ya pasti nggak jauh-jauh bertemu sama berbagai Iya. karakter perempuan, berbagai Hubungan, cantiknya ya. perempuan itu. Nah, kadang juga mungkin aku sendiri aja sebagai cewek gimana ya? Was-was. Kalau aku punya pacar nih yang pacarku tuh Nggak, Irma? aku lagi deket. Lagi deket. Itu lagi aku bawa. Oh ada. Ada di sana. Jadi gini, Pipeng. Oh, untungnya Pipeng udah punya pacar ya? Oh aman. Dia soalnya manuvernya dia kalau sama aku curhat banget malah. aku tahu dia. Sudahlah sandiwara gue. Lupa tuh. Sama lupa. Ya, itu gini Kak, apa namanya? Aku pun sebagai cewek nih yang ya kerjanya atau nggak kerja deh, ibaratnya berkegiatannya nggak jauh-jauh dari dunia hiburan, dunia seni ngertiin itu. lah ya. Aku pun sendiri aja kadang kalau punya pasangan atau pacar atau at least gebetan lah. Gebetanku atau pacarku itu dia entertainer juga, itu pun aku juga was-was. Tapi tergantung kitanya, sebenarnya tergantung kitanya sendiri gimana mengimplementasikan apa mepresentasikan lah. Mungkin si cewek ini tuh salah, maksudnya dia lebih banyak overthinkingnya daripada sayangnya, jadi yang dimajuin ya sampai ngekang kayak ya udah mending kamu nggak usah kerja kayak gitu, terus kerja ikut omku aja, dan kayak gitu kalau sampai nikah justru Kak Gilang yang kegondel. Iya. Tapi gini, ada tipikal cowok yang dia salah nge-treat cewek. Kayak gimana tuh? Tadinya cewek itu cuek. Mm-mm. Tadinya cewek itu bukan masa bodoh ya, maksudnya kayak dia trust. Tapi karena kita terlalu memanjakan dia dengan ini itu sampai akhirnya dia jadi kayak kepatil banget dan akhirnya malah jadi overthinking. Jadi aku sih nggak 100% menyalahkan ceweknya sih. Kadang itu dari cowoknya. Misal nih, cewekku aja deh. Bisa dibilang cewekku ini enggak yang overthinking gitu. Dia benar-benar dia support apa yang aku kerjakan. Tapi ada kalanya dia muncul sisi itunya.
Karena apa? Iya. Karena aku yang terlalu ini India sampai akhirnya dia kayak jadi overthinking karena akunya. Ya mungkin Kadang gitu iya. kan. Biasanya yang diomongin Kak Gilang tuh benar, dalam arti kita udah nge-push, tapi kalau pasangan kita nge-treatnya kayak gitu, ya ada satu ketika kitanya juga pengen nge-treat kayak gitu juga. Iya. Tapi kayak itu. Ya salah di cowok Iya. juga sih kadang sih. Sebenarnya nggak salah dua-duanya sih. Cuman karena yang namanya sayang kan Iya. ya wajar. Kayak misalnya gini. Yang penting nggak sampai pecah aja hubungannya. Iya, cewekku itu tuh dulu nggak suka tukeran Instagram. Aku lebay. Ya terus aku masuk band ini aja, dia tuh B aja. Anjing menurut gue keren lu. Kok cewek-cewek lain nih kayak udah Ngawur, liatinnya, iya. ini enggak, dia B aja. Terus sampai akhirnya dia tuh nggak suka yang tukeran sosmed. Dia nggak suka yang apa-apa ngepap. Dia nggak suka yang apa ya bisa dibilang kayak sering-sering telepon atau sering-sering chat kayak bukan hanya seperlunya sih, maksudnya kayak dia nggak suka yang berlebihan. Akunya nge-treat dia seperti itu, kita tukeran deh, at least kalau misalnya ntar gue ada nakal apa-apa lu yang ingetin gue. Ternyata tuh nggak semua cewek bisa Memang. melihatnya gitu. Aku nggak ngukur dia, salahnya di aku dong kalau misalkan ada apa yang sebenarnya nggak kayak gitu, dia jadi overthinking, aku yang salah. Terus aku dikit-dikit ngepap dulu apa-apa biar dia percaya, akhirnya jadi apa ya, Pengen balik kayak feedback kayak ya udah kamu Iya. juga ngepap aku. dan akhirnya ketika aku sering kayak gitu, aku nge-treat dia seperti itu, ngepap-ngepap, someday aku jarang ngepap, menurut dia kamu ada yang berubah nih, wah itu ternyata salahnya di aku dong. Iya. Terus kayak terlalu biar dia trust, tapi someday kan ada bukan capek hubungannya, tapi kayak oke deh, gue lagi kumpul nih, gue lagi nggak mau pegang HP gitu, padahal itu doang, simpel, tapi buat dia tuh hal yang beda. Ada apa lu? Ya kan dari kebiasaan jadi kenapa kok jadi kayak gini Itu tetap. dia, itu kayak mungkin- bumerang sebenarnya. Iya. Kayak ini kesalahan pasti di awal sih. Tapi bener Kak, ceweknya Kak Gilang seperti itu ya karena ya kalau orang sepercaya itu ya dia nggak bakal yang ngapain sampai sosmed gitu tuh. Menurut aku juga berarti dia tahu nih mana privasinya kita berdua, mana ini hubungan kita berdua, mana ini pekerjaan, mana ini hubungan. Iya sih. Itu dewasa banget. Iya, tapi ya kadang kalau misalkan terlalu dilepasin gitu ya, boys will be boys lah. Karena aku nakar gitu. Aku tipikal yang nakar diriku sendiri, jadi kayak oke, ini kalau misalkan aku nggak berlaku seperti ini, tenggelam nih kayak gitu. Oh berarti Kak Gilang juga Gampang tergoda. Iya, rasanya gitu. berarti Tergoda itu ya, maksudnya tergoda kan nggak, aku sih nggak yang tergoda Iya. aneh-aneh kayak make ya, apa obat atau apa, nggak. Aku cenderung keindahan yang Tuhan beri, ya. keindahan setiap kota-kota itu loh. Berarti Kak Gilang tuh gini nih, kayak karena aku tahu aku gampang tergoda, jadi aku melakukan hal yang ini loh aku tuh nggak ngapa-ngapain biar Kak Gilang ada Iya, benteng, itu. Tapi ternyata jadi over. jadi sananya yang kena berimbas juga. Padahal niatnya baik, biar aku biar nggak Ya, cuman nggak kebablasan. apa-apa. Iya, cuman ya udahlah, itu udah terlanjur dan aku menikmati lah. Aku menikmati itu. Aduh, kayak dilihat gimana ya bujuku gini. Kak boleh nggak kayak kasih apa ya, sedikit bukan kata-kata ya, tapi kayak share ke teman-teman dong. Menurut Kak Gilang kan Kak Gilang udah mengalami hubungan toksik dan sekarang mengalami hubungan sehat. Ya. Mungkin Kak Gilang bisa kasih tahu ke teman-teman kalau gimana sih cara kita bisa keluar dari hubungan toksik dan kita bisa mendapatkan atau mengejar hubungan sehat yang sampai sekarang ini tuh caranya gimana? Boleh ke teman-teman. Kalau misalkan toksik itu susah. Kalau udah toksik buat lepas dari toksik itu dengan tetap bersama itu susah. Jalan keluarnya adalah akhiri. Itu yang aku alami ya. Kebanyakan sih gitu. Aduh nggak bisa nih. Kita berubah ya. Susah. Karena ada luka, entah luka dari dia atau luka di akunya, itu udah susah. Apalagi udah hilang trust. Gue mau belajar percaya misalnya gitu. Ya nggak semua orang sih bisa dengan gampang melupakan itu ya. Kan kapasitas orang beda-beda. Jadi ya sering-seringnya yang mending udah aja deh. Terus untuk bisa gimana ya, bukan berkomitmen tapi menjaga hubungan menjadi sehat yang seperti sekarang tuh gimana tuh Kak?
menjaga hubungan sehat itu dengan cara kita bisa kayak nge-treat dia. Kita harus pikirin baik-baik gimana cara nge-treat dia. Ntar ke 2-3 tahun ke depan itu nggak terjadi apa-apa gitu. Pinter-pinter itu aja sih menurutku. Walaupun aku juga akhir-akhir ini sering ribut sama cewekku, jujur aja. Karena akunya yang melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya sempet dia hilang percaya gitu. Kadang kayak aku menyalahkan diriku sendiri gitu loh. Gila ya, gue bukan jengkel sama dia, tapi aku jengkel sama diriku sendiri. Waduh, bikin dia nggak percaya nih. Udah susah mau ngomong apapun dia nggak percaya, misalnya kayak gitu. Jengkel sendiri, bete sendiri, apa sendiri, kayak caur sendiri. Ya udah, akhirnya ya jalan keluarnya ya udah deh, kayak gimana ya, kita harus bener-bener nahan banget. Kita mau mengerti dia, apalagi kita udah pernah buat luka di dia. Kalau emang mau serius hubungannya. Tapi kalau cuman masih ya pacaran-pacaran aja, ya udah sih, udahin aja misalkan. Karena aku udah ada ke jenjang itu. Kok jenjang serius? Kayaknya ada hal yang aku pikirkan deh gitu. Satu yang bikin aku ini banget sama cewekku tuh, satu sih yang benar-benar kayak bikin kenapa ya gue nggak mau lepasin gitu. At least lu pernah gitu lihat cowok lu badung gitu misal, gue tetap nggak mau lepasin dia. Satu, karena apa adanya dia, polosnya dia bukan berarti polos aku goblokin ya, gampang goblokin, enggak. Dan dia menerima apa adanya aku gitu, karena aku tahu gitu, aku pacaran sama dia dari sebelum aku bukan siapa-siapa, dan ya puji Tuhan ada lah di sini sekarang gitu. Ya, aku tahu dia, dan gak banyak cewek bisa kayak gitu. Ya orang akhirnya aku udah kayak overthinking cewek sih, misalkan lu deketin gue apa nih, karena kenapa nih gitu. Cinta bullshit. Ya kok one night stand sih masih make sense ya, one night stand gitu. Ya udah keluar nih, nggak saling gini, nggak saling sapa, nggak saling kenal, ya udah aja gitu. Tapi kalau udah ke hati, tapi karena ngelihat background atau ngelihat sesuatu dari lu yang berlebihan sih, kayak enggak deh. Berarti kan lu nggak cinta gue apa adanya, lu cinta gue karena ada apanya. Bener banget. Itu yang aku pikirkan. Nggak gampang cari cewek kayak gitu. Mungkin dari obrolan dari awal sampai akhir di Kak Gilang ini ada bukan ringkasan sih, tapi penutup dari Erma, entah buat laki-laki atau perempuan, untuk kamu. Kalau kamu menyayangi pasanganmu, menyayangi seseorang, ya kamu berilah kepercayaan ke dia, bukan justru mengekang. Karena kalau memang pada dasarnya dia sayang sama kamu, kalau memang pada dasarnya dia memang menginginkan kamu, ya dia tahu apa yang dia lakukan. Karena yang namanya perselingkuhan, yang namanya godaan, ya segimanapun kamu berjuang, kalau memang dia niatnya selingkuh atau niatnya main-main, ya dia akan main-main. Jadi semakin kamu mengekang, semakin kamu melarang, ya dia semakin berontak. Karena yang namanya menyayangi seseorang tuh bukan dengan cara menutup diri buat dia nggak boleh sama siapa-siapa. Bebasin dia aja. Semakin kamu membebaskan dia, dia bakal tahu kok arah dia mana dia pulang, arah mana rumah dia yang dia tuju, seperti itu. Betul sekali, Erma. Oke, penutup untuk malam ini. Mungkin kalau udah penutup kita bakal tetap curhat-curhat aja sih. Cuman ya udah sampai sini dulu aja karena udah cukup panjang ya, Kak. Cukup panjang. Jangan kepanjangan. Bahaya. Nanti akan terkorek. Sandiwara. Enggak. Yang sandiwara cuma kupeng. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like, dan tetap nonton Jam Rawan tiap hari Kamis, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Mungkin dari Kak Gilang sendiri ada penutupan, Kak? Iya, ini pembahasan yang sangat penting. Jadi kalian itu wajib banget buat subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada teman kalian yang membutuhkan apa ya, poin-poin dari apa yang ada di konten ini gitu. Ya, bener. Sharing is caring sih menurut gue ya. Bener. Ya gitu, share, subscribe. Karena ya di like lah. Pasti. Jauh-jauh. Ya, intinya nih, Kak, kalau di Jam Rawan ini ya kamu tuh nggak sendirian. Iya, kamu nggak sendirian. Semua setiap orang pasti ada permasalahan masing-masing,
ada permasalahan yang sama, ada suatu hal yang harus dibereskan, dan ya nggak ada salahnya kan kita Iya, sharing. benar. Oke, untuk itu mari kita sudahi untuk konten malam hari ini dan jangan lupa tetap menonton konten-konten selanjutnya dengan tamu-tamu spesial selanjutnya dan see ya. Dadah.